Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini anak-anak Bapak kita akan belajar tentang logaritma. Nah, sebelum belajar tentang logaritma, kita pelajari dulu definisinya. Apa sih logaritma itu? Ya. Nah, jika ada nanti A pangkat B sama dengan C, maka kita akan mendapat logaritma C dengan bilangan pokok A sama dengan B. Dengan syarat, ada syaratnya bahwa A-nya harus lebih besar dari 1 dan C-nya lebih besar dari 0. Dengan demikian, kita tahu dulu ya, A itu sebenarnya apa? Ya, A itu dikatakan dengan bilangan pokok. C itu dapat disebutkan sebagai numerusnya dan B-nya itu hasil logaritma. Oke. Nah, kalau ada nanti tulisan seperti ini, ya, maka dibaca B adalah logaritma dari C dengan bilangan pokok A, ya. Kemudian logaritma dengan bilangan pokok 10 cukup ditulis dengan log saja. Oke, contoh logaritma 8 dengan bilangan pokoknya 10 cukup ditulis sebagai log 8. Oke. Nah, kemudian kita mempelajari sifat-sifatnya, Ya, sifat-sifat logaritma itu ada 10. Yang pertama, kita mempelajari yang log A dikali B. Ini sama dengan log A ditambah log B. Ingat ya. Kemudian kalau ada tadi kan kali, sekarang kita bagi. Yang kedua, log A bagi B. Berarti sebenarnya adalah log A dikurang log B. Ini sama juga dengan min log A bagi A, ya. Min log B bagi A. Nah, lanjut ya. Nah, yang ketiga ada seperti ini. Log B, ya, log B dengan bilangan pokok A dikalikan dengan log C dengan bilangan pokok B. Nah, kamu lihat sini ya, ya. Sudah sama dia, Nah, ini kita coret aja, tinggal hasilnya sama dengan log C dengan bilangan pokoknya sama dengan A. Oke. Nah, sifat yang keempat. Nah, kalau ada nanti log A pangkat N, pangkatnya ini letakkan ke depan, jadi perkalian, hasilnya sama dengan N dikali log A. Yang kelima, ya, ini log B dengan bilangan pokok A pangkat N, ini sama dengan log B pangkat 1/N, ya, log B pangkat 1/N dengan bilangan pokok A. Nah, itu sama dengan 1/N dikali log B dengan bilangan pokok A. Oke, yang keenam. Ya, ya. Yang keenam ada log B pangkat N dengan bilangan pokok A pangkat N, ya. Maka hasilnya sama dengan M/N, ya, M/N. Berarti M-nya dulu ya, ya. M/N dikali dengan log B dengan bilangan pokok A. Oke. Dan nomor 7, ya, sifat yang ketujuh. Ada nanti A pangkat log B dengan bilangan pokok A. Itu hasilnya sama dengan B. Oke. Nah, kemudian ke-8. Nah, sifat yang ke-8 log B dengan bilangan pokok adalah pokoknya A sama dengan, ya, log B dengan bilangan pokoknya N per log A dengan bilangan pokoknya N. Artinya di sini, kita bebas menentukan berapa bilangan pokoknya tergantung pada soalnya, ya. Kemudian sama dengan ini 1 per log A dengan bilangan pokok B, ya. Yang ke-9, kalau ada kamu temukan nanti log 1 dengan bilangan pokok A, ini hasilnya sama dengan 0. Oke. Kemudian log A dengan bilangan pokok A itu hasilnya 1, ya, ya. Oke, itulah sifat-sifat dari logaritma. Nah, untuk mempermudah kalian anak-anak Bapak buat contoh, ya. Contoh untuk soal kita. Oke, Bapak buat contoh soal nomor 1, ya. Contoh soal nomor 1. Ini bentuk sederhana dari log B log B dengan bilangan pokok A dikali dengan log C dengan bilangan pokok B dan log D dengan bilangan pokok C. Hasilnya berapa? Nah, caranya lihat, Kita lihat lagi, ini kan sudah sama, ya. Nah, hasilnya berapa ini, Yaitu log C dengan bilangan pokok A, ya. Yang ini juga gitu, dikalikan dengan log D dengan bilangan pokok C. Nah, sudah sama, sama-sama C. Berarti hasilnya sama dengan log D dengan bilangan pokok A. Oke, contoh soal nomor 1 ini saya rasa sudah paham semua, ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2. Jika log 2, ya, log 2 dengan bilangan pokok C sama dengan A dan log 3 dengan bilangan pokok 2, ya, sama dengan B, maka log 98 dengan bilangan pokok 6 adalah berapa? Nah, kita langsung buat seperti ini dulu, ya. Kalau log 2 dengan bilangan pokok 7 hasilnya sama dengan A, ini bisa juga menjadi, ya,
log 7 dengan bilangan pokok sama dengan 2, yaitu sama dengan 1 per A. Ya, kebalikan hasilnya ya, 1 per A. Dan log 3 dengan bilangan pokok 2 sama dengan B. Ini bisa juga hasilnya sama dengan log 2 dengan bilangan pokok 3. Ya, sama dengan 1 per B. Ya, kebalikannya. Nah, kemudian nak, log 98 dengan bilangan pokok 6. Tips dari Bapak untuk mempermudah kalian, lihat di sini dari soal yang diketahui. Angka berapa yang paling banyak? Iya, benar sekali angka 2. Maka dapat kita rumuskan jadi seperti ini. Log 98 ya, log 98 dengan bilangan pokok 2 dan log 6 dengan bilangan pokok 2 juga. Kita jabarkan menjadi seperti ini nakku ya. Karena 98 itu adalah 49 kali 2 ya, dan 6 itu adalah 3 kali 2. Maka kalau sifat perkalian bagaimana anakku? Iya, benar sekali, ditambah. Menjadi 2 log 49 ditambah dengan log 49 dengan bilangan pokok 2 ditambah dengan log 2 dengan bilangan pokok 2 ya, per log 3 dengan bilangan pokok 2 dan log 2 dengan bilangan pokok 2. Oke. Kemudian nakku, 49 ini kan merupakan 7 pangkat 2 ya. Ya. Nah, jadi kita buat yang pangkat 2-nya ini kita taruh ke depan. Ya, maka hasilnya adalah 2 dikali log 7 dengan bilangan pokok 2 ditambah log 2 dengan bilangan pokok 2 per log 3 dengan bilangan pokok 2 ditambah log 2 dengan bilangan pokok 2. Iya, maka hasilnya bagaimana? Tadi berapa ini nakku? Log 7 dengan bilangan pokok 2. Iya, 1 per A ya. 1 per A enak ya. 1 per A. Kemudian kalau ada log 2 dengan bilangan pokok 2, ingat sudah sama ini nakku. Kepalanya sama buntutnya sama. Jadi kita buat 1 sama dengan 1. Oke. Yang ini log 3 dengan bilangan pokok 2 hasilnya B. Nah, kita kalikan 2 kali 1 yaitu 2 per A ditambah 1 per B tambah 1. Nah, kita jabarkan, maka hasilnya yang 2 tadi kita kalikan ke bawah sama penyebutnya 2 tambah A per A dikali B tambah 1, atau bisa ditulis dengan A tambah 2 per A tambah B, per A dikali B tambah 1. Oke, itu contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya nak ya, untuk mempermudah kalian. Nah, sekarang ini nakku, contoh soal nomor 3. Ada log akar 27 ya, log akar 27 dari dengan bilangan pokok 5 dikalikan dengan log 125 dengan bilangan pokok 9 ditambah log 32 dengan bilangan pokok 16 sama dengan berapa? Iya. Nah, ini kita jabarkan menjadi bagaimana? Yaitu 27 tadi itu adalah berapa? 3 pangkat 3 ya. Ya, ini menjadi log akar 3 pangkat 3 ya, dari dengan bilangan pokok 5 dikali dengan ya 9 itu 3 pangkat 2 ya. Kemudian 125 itu 5 pangkat 3. Nah, ditambah lagi dengan 16 ya nak, 16 itu 2 pangkat 4 dan 32 itu 2 pangkat 5. Menjadi gini nakku. Log akar 3 pangkat 3 dengan bilangan pokok 5 dikali dengan logaritma 5 ya, logaritma 5 pangkat 3 dengan bilangan pokok 3 pangkat 2 ditambah ya logaritma 2 pangkat 5 dengan bilangan pokok 2 pangkat 4. Maka hasilnya jadi seperti ini nakku. Ya, bisa lihat sendiri. Nah, semua udah bilang berpangkat ini. Pak, kenapa ini per 2? Ingat akar itu adalah pangkat 2 sebenarnya. Menjadi 3 per 2 ya nak ya. Yang ini 3 per 2 ini pangkat yang ini nakku. 3, 2-nya dari sini. Oke. Dan ini 5 ya. 5 per 4. Dari mana 4? Dari pangkat yang ini. Oke. Maka hasilnya gini nakku. Ini kita letakkan semua ke depan. 3 per 2. Yang ini juga 3 per 2. Jadi hasilnya log 3 dengan bilangan pokok 5 dikali dengan log 5 dengan bilangan pokok 3. Ini sudah ketemu. Ya, yang ini juga tadi enak ya. 5 per 4 dikali 2 logaritma 2 dari bilangan pokok 2. Oke. Ini hasilnya bagaimana nakku? Ya. 3 kali 3 9. 2 kali 2 4. Maka hasilnya logaritma yang ini nak ya. Sudah sama menjadi logaritma 5 dengan bilangan pokok 5 ditambah 5 per 4 dikali dengan logaritma 2 dengan bilangan pokok 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 9 per 4 dikalikan 1 ditambah 5 per 4 kalikan 1. Nah, hasilnya 9 tambah 5 berapa? 14
6/4 disederhanakan menjadi 7/2. Oke. Demikianlah penjelasan Bapak tentang logaritma. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan anak-anak Bapak ya. 4 soal ada tugas yang kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku kalian, buku latihannya. Hasilnya nanti silahkan foto dan kirim ke GCR dalam waktu paling lama ya, Bapak tunggu paling lama jam 3 sore. Demikian pelajaran kita hari ini. Yang kurang paham dapat WA Bapak ataupun dapat dengan video call Bapak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.